Tanda-tanda pohon neraka ada di bumi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar kajian pribadi snack video Abdul Hadis bin Abdul Latif ini akan mengulas kajian terdahulu bahwa tentang alam semesta itu sujud semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara seluruh pepohonan, tetapi tidak satu persatu atau spesifik, namun dengan secara global atas penjelasannya yang tidak sebagaimana petunjuk dari Quran surat Ar-Ra'd 15, An-Nahl 49 dan Al-Hijr 29. Ayat-ayat tersebut di atas ini menjelaskan apa-apa yang diciptakan itu diberikan tanda-tanda sujud, dan dua kalimat tauhid ini berlaku semua makhluk yang diciptakan kecuali Dajjal serta setan-setan lainnya. Terlebih dulu kisah singkat Nabi Adam dan Hawa ketika masih di alam surga yang diceritakan melalui perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Al-Quran yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." QS Al-Baqarah 2 ayat 35. Ini perlu digarisbawahi, yaitu janganlah kamu dekati pohon ini. Jadi sampai saat ini belum ada yang mengkaji pohon tersebut, kira-kira adakah contohnya di bumi. Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu berdua dalam surga dan makanlah apa saja yang kau suka, tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Quran surat Al-A'raf 7 ayat 19. Ini yang menjadikan bahan kajian saya, orang bodoh mencari Allah. Mengapa di surga yang begitu sempurna tanpa ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada salah satu pohon yang dilarang untuk didekati oleh Adam dan Hawa? Ini menjadi aneh, namun saya sadar itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sampai-sampai dilarang? Itu pasti ada sesuatu yang sangat dirahasiakan. Saya pernah mendengar cerita nama pohon, tapi hanya buahnya saja, yaitu buah kuldi yang dimakan oleh Adam dan Hawa, di mana buah tersebut tersangkut di leher Adam dan Hawa. Buah tersebut menjadi buah dada Allahu alam bisawab. Jadi yang mengajak untuk mendekat pada pohon yang membahayakan kalau Adam dan Hawa mendekatinya. Itu sebenarnya dendamnya Dajjal kepada manusia yang namanya Adam dan Hawa. Maka digodalah agar mau mendekati pohon larangan itu dengan mengatakan, seandainya kalian berdua melihat keadaan pohon itu, pasti para malaikat akan mengajak ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan wujud aslinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ajakan Dajjal melalui setan-setan untuk mengikuti mendekati pohon larangan. Dengan tidak disadari Adam dan Hawa mendekat pohon yang dilarang, maka langsung Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua." Quran surat Al-A'raf 7 ayat 18. Ketika Adam dan Hawa tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diusir semua tanpa terkecuali, termasuk Dajjal yang menyesatkan mereka berdua. Diusir ke bumi, di mana pohon-pohon diantaranya pohon kaktus yang menutupi badan. Ketika diturunkan ke bumi mereka berdua, yang ternyata pohon atau tamanan tersebut tidak memperlihatkan tanda-tanda sujud atau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata yaitu pohon kaktus dan pohon lidah mertua serta pohon pandan berduri, duri tajam. Mengapa kajian saya ini fokuskan kepada pohon kaktus dan lidah mertua dan pandan berduri tajam ini? Mengingat ketika waktu masih kerja di kantor kehutanan, di mana wilayah kerjanya se-Sumatera. Jadi selama bila mendapat tugas sering memasuki hutan di setiap provinsi di mana yang ada hutannya. Entah bila saya masuk hutan selalu memperhatikan pohon-pohon itu, semuanya terlihat tunduk sujud, artinya patuh, dan disertai daunnya terdapat tanda dua kalimat tauhid. Dan saya selalu berkata-kata sama yang ada dalam hutan. Seperti dulu di hutan kota Lubuk Linggau merintis tata batas hutan, di mana si tukang pembuat jalan tidak sengaja terusik sangkar lebah, maka lebahnya nyerang semua yang ada. Yang anehnya ketika lebah atau tawon madu itu saya bilang, "Hai Nahl, lebah tolong jangan sakiti aku dan teman-temannya aku." Ternyata ketika aku panggil Nahl, artinya tawon itu menjauh. Yang lain itu kena sengat semua. Alhamdulillah saya jarak hanya 5 meter selamat. Begitu juga kejadian di hutan Bangka, di mana hutan tersebut banyak sekali pohon-pohon rotan yang terkenal dengan duri-duri yang tajam mengait namun belum mengenai badan. Kalau
saya pegang diri rotan saya diajak ngobrol sejenak. Wahai rotan, saya bukan untuk merusak kehidupan kalian, tetapi saya hanya ikut mengukur luasan saja. Tolong jangan ganggu saya. Makasih. Yang anehnya saya tidak sadar ditegur oleh buru ukur. Wah Pak, kok Bapak tidak ada luka baret? Oleh diri rotan saya pun terkejut. Kok iya, sedang yang lainnya banyak luka. Itu ternyata pepohonan mendengar perkataan dan benar-benar menjaganya. Alhamdulillah. Kita kembali kisah tanda-tanda pohon neraka yang ikut terusir dari surga, yaitu pohon yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata saya perhatikan seperti pohon kaktus dan pohon Sansevieria trifasciata atau lidah mertua dan pandan berduri. Tanam ini termasuk tanaman hias. Tanaman ini tidak seperti tanaman yang ada di bumi yang tidak ada tanda-tanda kalimat rahasia yang dirahasiakan. Kalau dedaunan yang kita lihat lainnya terdapat rahasia yang dirahasiakan, yaitu 2 kalimat tauhid. Sedangkan pohon kaktus maupun pohon lidah mertua pandan berduri tajam itu tidak ada tanda-tanda kekuasaannya, seperti pada ujung daun tidak menunduk seperti pohon dan daunnya menunduk ke bumi. Bahkan pohon kaktus sendiri sama tidak ada tanda-tandanya kepatuhan kepada Yang Maha Pencipta, di mana dijelaskan Quran surat Al-Zariyat 51 ayat 20. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, sedangkan ketiga jenis tanaman tersebut tidak nampak atau terlihat tanda sujud, bahkan hanya memperlihatkan tanda kesombongan. Maaf, mungkin para pendengar kisah pohon neraka yang ada di bumi yang saya ceritakan ini kurang paham tanda-tanda tersebut. Saya ulangi bahwa pohon kaktus dan pohon lidah mertua dan pandan berduri tajam itu tidak seperti pohon yang lainnya yang menunjukkan ujung daun semuanya menunduk ke tanah, itulah tanda sujud. Sedangkan pada tulang daunnya itu ada tanda 2 kalimat tauhid, ini yang menjadi perbedaannya. Jadi diambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon tersebut. Itu adalah ibarat zaman sekarang itu adalah tempat yang dilarang atau tempat maksiat ataupun kejahatan lainnya yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.